Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desiana Fajria. Kali ini saya akan menjelaskan tentang marketing PR, cyberspace, and advertising. Dunia maya atau cyberspace merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual. Nah, cyberspace dalam bahasa Indonesia adalah dunia maya, merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer seperti sensor, transducer, koneksi, transmisi, prosesor, sinyal, dan pengontrol yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi seperti komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain. Nah, cyberspace ini juga dapat diartikan sebagai suatu imaginary location dan juga menjadi sebuah mesi virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer. Konvergensi teknologi media massa merupakan hasil dari proses adaptasi panjang dari sumber yang evolusioner dari setiap bersejarah. Nah, selanjutnya ada manfaat dari cyberspace. Yang pertama itu menghubungkan orang dengan komputer. Contohnya remote connection untuk pengecekan terhadap sekian banyak server yang tersebar di beberapa tempat atau titik. Yang kedua itu ada menghubungkan komputer dengan komputer. Contohnya itu remote connection terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan LAN atau local area network tertentu. Terus yang ketiga itu ada menghubungkan orang dengan bank atau internet banking. Yang keempat itu ada menghubungkan orang dengan orang, contohnya surat menyurat atau yang biasa kita sebut dengan email, Facebook, internet atau internet fax. Yang kelima itu ada menghubungkan orang dengan profesional bidang tertentu. Contohnya di dunia medis. Di dunia medis ini zaman sekarang ini kita bisa terhubung dengan dokter secara online. Contohnya dalam penggunaan aplikasi Halo Dokter. Selanjutnya ada e-public relation. E-public relation adalah inisiatif PR yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitas atau disebut dengan cyber PR. Cyber PR ini merupakan kegiatan kehumasan yang dilakukan di dunia internet. E-PR merupakan penerapan dari perangkat ICT atau Information and Communication Technologies untuk keperluan PR. Nah, dalam EPR menurut Agus Rusmana di makalahnya yang tentang meningkatkan citra melalui cyber public relation, cyber public relation adalah sebutan atau istilah nama populer yang diberikan oleh aktivitas online PR, yaitu aktivitas public relation yang dilakukan melalui media dan teknologi komunikasi dan jaringan komputer. Nah, kegiatan PR ini bisa lebih fleksibel dari yang dilakukan di dunia nyata ketika program kehumasan konvensional mengeluarkan budget hampir ratusan juta dalam sebuah perusahaan besar. Jika program tersebut dilakukan melalui internet akan jauh lebih murah atau akan perusahaan itu akan lebih hemat dengan melakukan kegiatan cyber PR ini. Nah, dalam cyber PR ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada publikasi, yang kedua itu ada menciptakan berita atau media relation. Nah, yang pertama itu publikasi merupakan kegiatan publikasi yang dilakukan PR dalam internet yang dapat dilakukan dengan jalan mengikuti mailing list sesuai dengan target market perusahaan. Yang kedua itu ada menciptakan berita. Menciptakan berita ini untuk menjaga hubungan baik dengan wartawan yang dapat dilakukan melalui email. Nah,
Selanjutnya di sini ada sarana kegiatan cyber PR. Menurut Agus Rusmana, sarana kegiatan cyber PR ini yang pertama itu ada press release, yang kedua itu ada expert artikel, yang ketiga itu ada email newsletter, yang keempat itu ada blog. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang advertising atau periklanan. Nah, periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan untuk perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif atau komunikasi yang tujuannya untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang. Nah, periklanan adalah penggunaan media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa, ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat. Ada 4 fungsi periklanan. Yang pertama itu ada informing atau memberi informasi, yang kedua ada persuading atau mempersuasi, yang ketiga ada reminding atau mengingatkan, yang keempat ada adding value atau memberikan nilai tambah. Fungsi periklanan hanya menjual barang dan jasa, sedangkan fungsi PR adalah menciptakan suatu lingkungan bagi organisasi agar organisasi tersebut tumbuh dengan pesat. Selanjutnya di sini ada periklanan dalam humas. Yang pertama itu ada institutional advertising. Nah, yang kedua itu ada financial advertising, yang ketiga ada issues advertising, yang keempat itu ada advocacy advertising, yang kelima itu ada political advertising, yang keenam ada crisis advertising. Nah, perbedaan PR dengan periklanan, yang menjadi perbedaan PR dengan periklanan itu, yang pertama ada periklanan berurusan dengan penjualan barang dan jasa. Selanjutnya periklanan hampir berfungsi secara eksklusif. Yang ketiga, periklanan ditujukan untuk khalayak ekstern atau konsumen. PR mengemukakan pesan tersebut kepada khalayak luar tertentu, pemegang saham, pemasok, pemimpin masyarakat, dan lain-lain, serta publik intern perusahaan itu sendiri. Terus selanjutnya itu periklanan langsung dapat diidentifikasi sebagai fungsi komunikasi khusus. Selanjutnya, periklanan seringkali digunakan sebagai alat komunikasi dalam PR. Selanjutnya ada persamaan PR dengan periklanan. PR maupun periklanan sama-sama menggunakan media untuk mencapai tujuan baik. Media massa, media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya. Sekian dari materi modul 9 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.